pada podcast Info Indonesia TV kali ini kita kehadiran tamu istimewa. Mereka adalah pekerja seni, kemudian juga komunitas jalanan, kaum marginal, bisa dikatakan seperti itu. Langsung saja kita berkenalan dengan Bung Darmawan atau biasa disapa juga Bung Keken Bintaro. Ini selaku kelompok pemusik jalanan Palembang. Dia juga sebagai James Jamrut Palembang ya, benar ya? James Palembang. Kemudian ada Bung Indra Apriansah, pelaku seni yang juga sekarang bukan beralih sebenarnya, ingin menyalurkan lebih tinggi lagi di bidang politik dan sekarang ini menjadi caleg dari Partai Gerindra, ya betul Bang ya? Betul. Untuk Bang Indra Apriansah. Mungkin langsung saja kita ke pokok masalah, Bung Keken. Kondisi kaum marginal di Sumatera Selatan sekarang ini seperti apa gambarannya? Kalau berbicara kondisi sekarang itu, kalau ini saya lihat dari divisi ke pemerintah dulu ya, itu kayaknya belum ada yang tersentuh untuk kan seperti yang dibicarakan tadi yang dari pemusik jalanan gitu kan. Kita ini suruh pipe sendiri-sendiri kayak gitu. Kita cari, katakanlah aku nih yang dulunya basicnya dulu pemusik jalanan dulu di tahun-tahun 2000 itu dari bis kota ke bis kota, kayak dari Cimbi ke Sariput, Semang Sekip ke IP dalam gitu. Kenapa aku bilang suruh pipe sendiri? Karena memang benar, kita tidak ada link, kalau tidak ada apa-apa, kita cari job sendiri, cari bahasanya, katakanlah cari panggung sendiri. Ada dasarnya kita tuh pengen loh, ada sentuhan dari pemerintah, oh ini loh kita buat kayak rumah singgah, ini loh menarik sekalian, ini loh sekalian, ini loh kalian itu kita bina, kalian perlu apa, kayak katakanlah kita pengen ngejob nih. Ada sebagian yang belum punya, katakanlah kayak kita, katakanlah kayak apapun itu yang namanya alat musik kan, kita juga pengen juga sih dapat sentuhan dari pemerintah nih, bisa ngayomin kita ya kan. Untuk sementara memang sampai sekarang belum ada itu. Belum ada sentuhan. Belum ada. Sentuhan apa yang diinginkan? Ya seperti tadi, kayak dibina lah ya, itu dirangkul kayak kan, bahasanya dirangkul kan, mungkin dirangkul nih, misalnya kita ini dari pemusik jalanan, kelompok pemusik jalanan Palembang, kita nih bingung, kadang-kadang pengen ngumpul, pengen cari posko, atau kadang-kadang kumpul di satu tempat, pertama kita tidak ada, terus kadang-kadang kendala juga dengan alat musik, kadang orang 5 cuma 1 gitar kayak gitu. Nah ini sudah ada namanya kelompok pemusik jalanan. Jadi seperti apa sekarang ini kondisinya? Apa membuat komunitas atau membuat semacam organisasi sendiri? Mungkin lebih seperti ke organisasi sendiri. Karena kemarin juga di bulan, lupa saya, kalau tidak salah bulan 8 atau bulan 9 saya deklarasi, itu KPJ kembali pulang. Itu kebenaran saya bertempat di KP Rob 12. Jadi yang mana yang dulu-dulunya seniman-seniman jalanan, itu kenapa saya bilang seniman jalanan, karena memang asalnya di jalan, hidup di jalan, dapat uang di jalan, tapi nggak ada habis di jalan ya kan. Maksudnya habis buat anak istrinya ya kan, gitu kan. Kita reunian nih, ayo siapa pun kontak, kita reunian nih. Dan tercetuslah kemarin konsep aku KPJ kembali pulang. Di situ momentum aku sih sebenarnya, momentum. Kepingin aku sih pemerintah nih, berarti Palembang ini ada loh kayak gini. Beta sama yang di katakanlah Jogja, mereka itu pelaku seni diperhatikan ya. No, dari seni rupa, seni tari, seni apa ya kan? Kan seni banyak nih berbicara seni kan. Nah, saya mau ke seni musik udah kita tuh pengen loh, dikasih tempat minimal nih seminggu sekali atau mungkin berat lah seminggu sekali, 1 bulan sekali lah minimalnya. Ini kita ada tempat nih,
buat kalian apresiasi di sini. Ini fasilitasnya dengan kapasitas yang katanya ini mungkin saya 2000 sampai 5000 watt, itu kita sudah bisa jalan sih sebenarnya. Dari hasil pendataan Bukmunkeken ada berapa anggota? Ada berapa banyak? Kalau Untuk member ya, ini itu sebenarnya banyak. Tapi yang banyak itu berapa? Ada aktif di grup itu mungkin sekitar 50-an. Tapi sebenarnya banyak yang sudah keluar kota, ada yang dari Linggau, ada yang Kak Baban itu di Batam. Malahan sebenarnya KPJ ini juga bukannya orang-orang benar-benar pure orang jalanan. Malahan ada yang PNS sekarang, ada yang biasa itu orang-orang sukses lah sekarang begini. terkait orang-orang sukses juga nih, mungkin salah satu mungkin ada Bung Indra Apriansa ya, pelaku seni juga ya, pemusik, termasuk pemusik gitu ya. Iya, Bang. Apa yang mau dilakukan saat ini kegiatan Bang Indra untuk komunitas? Kalau Indra sendiri, Bang Ramli, kebetulan kayak di tempat Indra sendiri itu di Muara Enim, itu kita ada komunitas tuh. Komunitas itu namanya komposisi. Itu komunitas fotografi, musisi dan seni. Di dalam situ banyak anak-anak yang terkata marginal lah, kayak gitu. Ada sebagian dari anak-anak punk, ada sebagian dari apa? Benar kata Bung Keken tadi, kadang mereka gak ada tempat. Nah, di dalam komunitas sendiri buat acara sendiri berdasarkan apa? CK-CK lah kata orang bahasa gitu. CK-CK sendiri jadi acara itu. Jadi sedikit banyak memang benar kata Bung Keken. Ada kurang, bukan tidak ada perhatian, tapi kurang perhatian gitu. Kalau kurang berarti ada. Ada. Sejauh mana adanya? Mungkin dalam sedikitnya gini loh. Ada, tapi tidak maksudnya Tidak terlihat ya. Tidak terlihat dan tidak langsung jatuh ke mereka sendiri, itu tidak dirasakan mereka sendiri. Ini tuh Bang Indra juga sekarang menjadi caleg dari Partai Gerindra dengan harapan apa untuk kaum marginal ini kan dan komunitas ya. Ya. Salah satu ini motivasi juga ya. Iya, benar Bang. Apa motivasinya utamanya itu? Kalau Indra sendiri gini, sembari memang berangkat dari situ. Indra juga salah satu anak-anak yang tergabung di musik keras lah. Dulu sempat gabung di kayak di Palembang ini di nama band Malam Satu Suro gitu. Dan ngerasain kadang di jalan di Sudirman itu jualan apa itu apa kayak kartu-kartu lebaran bu. Misalnya pandang ikut-ikut ngolet kalau bahasanya itu ngamen. Ngamen ya. Iya. Nah, motivasi Indra sendiri kayak gini. Terkadang kita untuk ke politik sendiri itu mereka sendiri kurang maksudnya gini loh. Di saat kita cuma bersuara tapi tanpa terjun ke situ, mungkin gini, kita didengar, cuman didengar saya. Untuk pengabdian langsung kadang enggak. Makanya Indra sedikit banyak berangkat dari situ ingin membawa aspirasi dari kawan-kawan itu sendiri. Base-nya di Muara Enim. Kalau Indra sendiri biasanya di Muara Enim. Canaknya ya. Iya. Apa yang ditawarkan untuk komposisi untuk komunitas di Muara Enim itu? Kalau sekarang ini mulai jalan gini loh, kumpul bareng, terus lagi ada beberapa teman yang ngajar kursus tuh kembali ini. Karena gini juga kalau bicara ke musik sendiri itu, kita nggak bisa kita sendiri, otomatis harus ada generasi. Iya. Makanya ini sebagian dari kawan-kawan komunitas itu kadang menggunakan anak-anak sekolah buat regenerasi selanjutnya. Nah terkait dari apa kaum marginal tadi itu yang untuk di khususnya salah satu anak-anak musik tuh, harapan Indra sendiri juga terjun ke politik ini dan juga seorang dari Partai Gerindra. Indra pengen membawa aspirasi itu satu, terus lagi mungkin lebih ke pemerintahannya tuh membawa aspirasi itu agar ada
rumah kreatif untuk kawan-kawan itu sendiri, untuk mereka lebih berkreasi, lebih ada wadah untuk tempat mengekspresikan apa inginan mereka. Asal itu positif tapi lebih diakui keberadaan mereka. Karena begini juga, terkadang ini kayak narapidana salah satu hal, narapidana, terus lagi anak-anak punk, orang-orang bertato, terus lagi kayak waria atau segala macam lah, termasuk dari kaum marginal lain. Dalam satu contoh hal nih, kayak narapidana, terkadang masyarakat memandang mereka itu nggak bisa ngebaur. Sudah banyak contoh, mereka keluar dari penjara, khususnya dari masyarakat sendiri bilang, ya sudahlah itu bekas bandit atau kata orang kayak gitu. Tapi kenyataannya padahal mereka mau berubah, tapi dengan sendirinya mereka berpikir untuk lebih jahat lagi karena pandangan masyarakat itu sendiri. Cobalah mereka dikasih kesempatan loh, mereka untuk berbuat baik. Mudah-mudahan mereka bisa lebih baik dari itu. Terkait bukti nyata atau pengakuan tadi, sejauh ini rekan-rekan dari Bung Keker, bagaimana pengakuan dari pemerintah atau dari masyarakat sendiri? Untuk itu ya seperti yang saya bilang tadi, bukannya memang belum tersentuh ke kita, ya belum tersentuh malahan. Tapi dari waktu dekat ini kan mungkin sekarang ini lagi masa-masa ini ya, masa-masa kita sudah tahu lah, Pemilu. misalnya pemilu kan sekarang. Mungkin baru sekarang ini ada satu dua orang yang mau ngerangkuli gitu kan. Padahal kita ini sudah punya payung pada dasarnya sudah punya payung. Kita kan ada Dewan Kesenian Palembang nih. Ya mungkin KPJ juga sering dilibatkan. Sering juga kita ada support sedikit. Tapi itu bukan pemerintah ya, maksud itu Diberi wadah ya. untuk benar. Itulah itu dong, saya tetap kita tuh pengen lah kayak gitu, pengen dirangkul, kayak dikasih tempat atau sebagainya, bisa fasilitas untuk kita bisa berkreasi. Karena kan dengan kita berkreasi kan tidak menutup kemungkinan kan bisa menambah misalnya yang dulunya cuma bisa cover lagu. Seniman Palembang ini saya akui orangnya hebat untuk nyiptain lagu. Mungkin Bang Rabi tahu dengan Yasaman. Ya. Itu berangkat dari KPJ. Dulu ngamel di Unyil. Unyil itu toko PNP di daerah Dikai. Terus Itu Unyil ya. Iya. Terus yang nyanyinya Yasaman itu dari KPJ. Jul yang nyanyi itu yang nyanyi, yang penciptanya Kamsul kan. Tapi yang nyanyi itu Joy. Harusnya pemerintah Pekalung. Skill orang skill seniman jalanan itu hebat sih sebenarnya. Dan bahkan banyak sih kayak karya-karya kayak Kak Pilus itu, kayak Pepe Lenje, kayak Yakwa itu dari KPJ semua. Maksudnya kelompok musik jalan yang berangkat dari bis kota kayak gitu, yang dari rumah makan, yang nyamennya tuh dari kafe. Sekarang ya memang dari ke kafe, tapi kalau dulu dari rumah makan ke rumah makan, dari bis kota ke bis kota kayak gitu. Itu berangkat dari situ. Baru ada perhatian dari beberapa orang parpol ya, caleg kan. Apa yang mereka tawarkan dari Kasiki itu? Kalau dari Bung Indra tadi, dia sudah sebagai caleg, dia ingin mengangkat. Kalau dari caleg-caleg lain yang udah tax, ya semoga saja ya kata Bung Indra itu, semoga kita untuk kedepannya bisa disupport sampai seterusnya ya. Untuk yang tersentuh, yang sudah tersentuh ke aku nih, aku pribadi nih. Kemarin kan aku sudah bikin konsepnya buat kita bicara yang terakhir, aku konsep yang KPJ kembali pulang. Itu ada 1-2 memang caleg yang support saya, bukan support kami lah katanya itu. Mereka support. Contoh Bang, aku punya masa sekitar teman-teman pengen reuni, pengen
ayolah bantu dong kita buat event di sini. Kita pengen apa yang bisa dibantu katanya. Wah kita pengen konsumsi nih. Oke siap. Ada satu lagi kan bang, kita pengen support nih untuk banyak kafe kayak gini. Nih kita bantu kata. Itu mungkin baru-baru ini kan. Tapi memang untuk pemerintah bukan. Ada pandangan pemusik jalanan atau komunitas itu yang rese, yang ribut, urakan, yang pakaian ya tidak normal bahasanya. Jogetnya juga tidak normal. Kalau joget pogo ada, joget pogo juga ada. Itu pandangan dari Bang Indra seperti apa sebenarnya? Kalau dari Kacamata caleg dari pantai sekarang ini berpikirnya sebagai orang semua sendiri ini aspirasi pemusik juga Penyerap lah. penyerap. kalau dari Indra sendiri mengenai ini, karena Indra juga berangkat dari situ. Iya. Itu hal yang biasa menurut Indra, biasa dan kayak gini. Memang itu style kita juga gitu, tapi tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Mungkin orang yang tidak biasa memandangnya itu mengganggu. Nah terkait dengan kayak urak-urakan tampilan biasa, ya namanya lagi mencari jati diri. Nah di saat orang lagi mencari jati diri, seharusnya kita itu mengarahkan mereka, bukan membiarkan. Nah itu mungkin Bentuk pengarahannya seperti apa? Mereka itu kan komunitas yang itu memang bebas. pengarahannya mungkin kayak gini. Ini ada beberapa teman dari komunitas di Jakarta tuh, itu ada namanya Taring Babi kalau nggak salah. Itu mereka lebih ke industri kreatif, nyablon baju, terus buat konsep, buat acara nih. Dan mereka juga bisa sebagian dari hasil baju mereka yang jual itu malah mereka salurkan ke panti, saluran ke tempat, kan bisa bermanfaat untuk yang banyak. Mungkin lebih ke situ pengarahannya, ke industri kreatif, pengarahan ke rumah kreatif. Kadang kita lupa tuh, kita mandang seseorang itu melihat, dia bertato, dia anting-anting gitu, rambut yang gondrong, gitu kan. Padahal namanya setiap manusia itu pasti ada kelebihan. Mungkin ada sisi yang bisa kita angkat dari dia. Nah itulah Indra sedikit banyak berbicara ke situ karena Indra juga pelaku. Karena Indra juga merasain hal itu. Berangkat dari situ Indra memutuskan terjun ke politik ini. Hak suara dari kaum pemusik jalanan dan kaum marga lainnya itu tahu Nurul Keken gimana? Sudah terwakilkan atau hanya dimanfaatkan saat 5 tahun sekali seperti ini? Kayaknya yang opsi kedua tadi. Masih dimanfaatkan ya? Kita kan komunitas nih, pelaku seni sekaligus berkomunitas. Justru ini yang aku alami. Kebenaran aku ini bahasa ada salah satu teman saya kan, lupa namanya, di mana ada taruh di situ ada aku. Jadi aku fotokopi lah omongan kawan aku ya. Jadi gini, maksudnya aku bisa berkamuflase nih. Aku sebagai ketua Jamers, Jamers itu fans klubnya Jamrut. Di KPJ aku ada, di Gong Sriwijaya aku ada. Itu nama-nama Gong Sriwijaya sama kawan kamu itu komunitas besar loh. Di DKP aku ada. Jadi dimanapun aku ada loh. Memang pada dasarnya memang aku biasanya kayak itu. Misalnya berkomunitas. Yang aku rasakan sekarang, dalam waktu beberapa bulan terakhir memang mereka kayak memang perlu gitu ya. Perlu, maksudnya perlu apa nih? Ya mungkin Perlu suara dari mereka. sudah tahu lah kan. Tujuan kemana kan. Contoh saya ini figur, katakanlah figur. Mereka perlu tuh. Sebenarnya bukan perlu saya, perlu orang-orang yang di belakang saya. Ya kan? Kita perlu dukungan komunitas nih, karena komunitas lebih milenial, katakanlah kan, lebih apa ya,
lebih kalau cari suara mungkin ya, mungkin lebih efektif yang bisa door to door langsung. Iya. Kayak aku sendirian. Aku ngumpul di warung kopi, jadi orang 5. Ngobrol sama orang 5, aku yakin dia balik itu jadi 50. Orang 50 itu ngobrol sama tetangga jadi 250. Kira-kira gitu. Tapi dengan adanya itu, kita juga nih tidak menutup kemungkinan kita juga pengen merasakan yang namanya euforia 5 tahun sekali yo. Kita juga perlu juga yang namanya berpolitik. Maksudnya tuh kita bukan main pada situasi, bukan. Iya. Dan saya pikir juga challenge juga perlu sama kita, bukan sekedar memanfaatkan suara kita aja. Aku rasa itu aku bisa patahin gitu stigma orang kayak itu. Karena yang dipikir sekarang ini kan, kamu komunitas pemaklian dalam bahasa kamu, pemaklian, jadi perlu dengan kamu, ya kan? Ujung-ujungnya dimanfaatkan katanya. Iya. Itu sebenarnya aku patahin, memang benar ada sebagian oknum lah kayak gitu kan. Tapi di saat itu juga kita juga pengen nih merasakan euforia yang 5 tahun sekali kan. Kita juga walaupun berkomunitas juga kan secara sehat ya, tetap silaturahmi, walaupun kadang-kadang beda pandangan tetap silaturahmi. Tetap itu. Beda pandangan apa dari kaum marginal ini terhadap politik Indonesia ke depan? Ya, ini berbicara 5 tahun kemarin. Berbicara 5 tahun kemarin. Kami ada kita tidak lebih merek. Ada 1 dan 2 kan kemarin kan. Di member aku saja masuknya di Jammers Parlemen itu ada 1 dan 2 juga kayak gitu. Dikatakan berbeda pandangan politik, tapi tetap kami katakanlah sopan kayak gitu, berpolitiknya dengan sopan. Maksudnya itu kan kita di grup nih, saya kebenaran ketua, tapi tetap istilahnya katakanlah dia pilih 1, aku di 2 misal, kita tetap saling suka. Artinya tidak ada pandangan secara khusus ya, tidak terkait politik ini ya. Balik ke Bung Indra terkait itu, ada yang juga dibilang tadi seperti dikatakan oleh Bung Ken, memanfaatkan. Benarkah Bung Indra juga memanfaatkan situasi ini? Kalau marginal? Kalau Indra sendiri bukan, boleh dibilang memanfaatkan boleh, tidak memanfaatkan juga boleh. Karena begini, kenapa Indra bilang kayak gitu? Karena Indra berangkat dari situ. Indra merasain apa yang dirasain teman-teman. Nah, satu hal lagi nih, mungkin dalam pandangan selama ini mungkin dari kita nih berpandangan kayak gini. Oh, politik terlalu memanfaatkan kita. Sebenarnya sama kayak gini. Sebenarnya hal politik itu bagus tergantung arah kita membawanya. Ini mungkin selama ini dari teman-teman, ini baru Indra belajar juga loh. Setelah Indra terjun, Indra belajar gini, banyak hal yang bisa dipelajari di situ. Sama halnya kayak gini, di saat kita buta tentang politik, khususnya anak-anak kawan-kawan kita kaum marginal, sama dengan kalau zaman dulu Belanda tuh membaca sama menulis. Kalau kita buta membaca sama menulis, kita bisa diarahin orang kemana saja tanpa tahu arah kita kemana. Tapi di saat kita mengerti, bukan harus terjun, tapi kalaupun mau terjun ke politik itu malah lebih bagus, bisa membawa aspirasi yang lain. Setidaknya gitu. Dari kawan-kawan kita, kaum marginal khususnya, itu jangan buta politik sama sekali. Harus tahu, harus belajar, harus mengerti. Kalau tidak terjun. Baik, itu yang disampaikan dari Bung Indra Ekriansa dan Willy Ken terkait dengan kaum marginal dan kaum komunitas di politik dan pemilu 2024. Mungkin ada yang bisa disampaikan pesan untuk kaum marginal dan komunitas rekan-rekan. Oke, mungkin saya dipercaya untuk berpesan ya. Iya. Mungkin pesan aku pribadi, tetap ikuti alur ya,
Maksudnya kayak gini, berpolitiklah dengan sehat. Kalaupun itu kita berbeda pandangan, tetap jaga silaturahmi, karena pada dasarnya kita satu saudara, ya, satu negara Indonesia. Mungkin apa ya, lebih ke apa untuk kedepannya, kepengennya kayak itu tadi, tetap saya berpesan untuk para apa yang akan mencalonkan diri ya di pileg, pilpres, pilkada ataupun semacamnya. Tolonglah rangkul kami, sentuh kami, ya kan, dengan apapun itu bentuk support, bentuk bantuan, baik ke kaum marginal, komunitas dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pesan dari kaum marginal, apa yang mau dijawab? Nah, Bung Indra. laku ya, yang mencalonkan diri ya. Ini buat spesifik yang lebih luas mungkin. Untuk kawan-kawan marginal sendiri, jangan pernah berhenti untuk berkarya. Tunjukin sama orang kita bisa berguna buat mereka. Jangan patah semangat. Baik, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.